بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita sampai hadis yang ke 159 ya. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan Haddatsana Waqi' Haddatsana Mus'ir an Abi Sakhrah Jami' ibnu Shaddad anil Mughirah ibni Syu'bah Diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertamu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, suatu malam. Jadi Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahwa beliau bersama Nabi bertamu ya. Fa'utiya bijambin masywiyin. Fa'utiya kemudian dihidangkan atau didatangkan bijambin masywiyin. Bijambin masywiyin dengan sepotong daging yang dipanggang ya. Masywiyin itu, jambin itu bagian ya, bagian daging yang dipotong yang sudah dipanggang. Masywiyin yang dipanggang. Summa akhadha, kemudian beliau mengambil asyafrah. Syafrah pisau ya. Jadi syafrah itu sikin ya, pisau. Makanya di dalam hadis yang lain dijelaskan ketika nyembelih itu falyuhidda ahadukum syafratahu, adalah menajamkan pisaunya. Jadi syafrah itu maknanya pisau ya. Faja'ala, kemudian beliau bergegas yahuzzu ya. Yahuzzu, memotong ya. Jadi daging yang sudah dihidangkan dia Nabi memotong ya, memotong-motong dengan pisau tadi. Fahazza, kemudian beliau memotong li, untukku, biha, dengannya tadi, dengan pisau tadi, syafrah, minhu, dari daging yang masywi ya. Jadi Nabi membagi ya, di potongan daging beberapa potong, kemudian
Mughirah bin Syu'bah diberi oleh Nabi sepotong daging tadi ya. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW tidak egois, tapi beliau berbagi ya. Jadi ada daging yang disuguhkan ke beliau nggak langsung makan, tapi dipotong-potong dulu, dikasih yang lain, dikasih Mughirah dulu ya. Mughirah dikasih bagian dari daging tersebut. Qala, Mughirah berkata di sini, faja'a Bilal. Faja'a, kemudian datang Bilalun, sahabat Bilal. Yu'dhinuhu bis salah. Yu'dhinuhu, Bilal memberitahu beliau bis salati, dengan salat. Maksudnya sudah azan ya Rasulullah ini ya. Sudah masuk waktu salat. Fa'alqa asy-syafrah. Fa'alqa, maka Nabi meletakkan asy-syafrah, pisau ya, pisau tersebut diletakkan. Malahu taribat yadahu. Jadi setelah Bilal memberitahu bahwa waktu sholat sudah apa? Sudah masuk. Ini menunjukkan apa ya, ikhwah? Bahwa Bilal itu memang orang yang diberi amanah oleh Nabi untuk fokus menjadi muadzin yang mengazani salat, memberitahu orang untuk salat melalui azan. Maka beliau itu fokus mengingatkan Nabi ya, Rasulullah waktu sudah masuk ya. Makanya seorang muadzin itu harus standby ya. Ya, harus standby mengingat waktu dan tepat waktu. Nah, mendengar pemberitahuan Bilal tersebut, maka Nabi meletakkan pisaunya. Faqala, maka Nabi bersabda, malahu, ada apa dengan Bilal? Taribat yadahu ya, taribat yadahu, maksudnya itu kalimat yang digunakan orang Arab ketika menyebutkan sesuatu kebaikan atau keberuntungan ya, itu menggunakan kalimat taribat yadahu ya, beruntung Bilal, tangannya Bilal. Walaupun makna taribat itu artinya tangan nyentuh tanah maksudnya, tetapi yang dimaksud di sini beruntung ya, luar biasa Bilal. Ini kalimat pujian. Sama dengan hadis yang lain ketika Nabi memerintahkan untuk nikah ya, bahwa orang menikah itu ada kalanya karena lijamaliha, karena hartanya, walimaliha, karena apa? Kecantikannya, karena hartanya, limaliha ya. Kemudian hartanya, walihasabiha, nasabnya. Ada orang walidiniha, karena agamanya. Nah, maka Nabi memerintahkan fadfar bidzatid din, kamu cari yang punya agama ya. Taribat siyadak. Nah, ada kalimat taribat siyadak artinya beruntung tanganmu, maksudnya kamu pasti beruntung ketika menjadikan agama tadi sebagai ukuran gitu ya. Memang secara tabiat manusia, orang mau kawin itu yang dilihat cantik atau ganteng, itu satu ya. Kaya atau miskin, dia pasti milik yang kaya. Nah, nasabnya bagus atau tidak. Nah, 1, 2, 3 ini 0, nggak ada nilainya. Paham ya, Sarfar ya? Jadi ganteng, cantik 0. Kemudian apa? Harta 0. Kemudian apa lagi? Keturunan 0 juga. Nah, yang ada nilainya itu agama, itu 1. Ada nilainya 1. Ya. Jadi kalau ganteng, kaya, punya nasab, tapi nggak punya agama, itu 0. 0-nya 3. Paham ya? Tapi kalau ada agamanya,
ada tambahan satu nilai itu agama satu nilai. Sudah beragama, cantik, ya, kaya, nasab. Nolnya 3 di belakang 1. Jadi berapa? 1000. Nah itu. Paham ya? Jadi kalau cari pasangan jodoh itu supaya taribat siadak, cari nomor 1 apa prioritasnya? Agama, gitu ya. Jelas ya? Ya, agama ya. Paham Susman ya? Agama. Ya. Jadi kalau agamanya bagus, insya Allah semuanya jadi bagus ya. Karena kalau cantik itu ada waktunya ya. Ganteng itu paling 2 minggu udah nggak ganteng lagi ya. Sebulan, 2 bulan hilang. Kaya terkadang juga zaman sekarang nggak jelas orang itu ya. Ada yang jatuh miskin dadakan ya. Keturunan nggak menjamin juga ya. Jelas ya? Maka kalimat taribat yadak itu artinya beruntung gitu ya. Ya, sukses, beruntung. Jadi kalimat yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kebaikan, taribat yadak. Makanya Nabi ketika dikasih tahu Bilal bahwa Rasulullah waktu adzan sudah masuk ya, waktu salat sudah masuk. Maka seketika Nabi meletakkan pisaunya tadi, seraya Nabi memuji Bilal. Malahu taribat yadahu. Qala kemudian Nabi bersabda, wa kana syaribuhu qad wafa. Dan adalah syaribuhu, kumis ya, kumisnya, yaitu kumisnya siapa ini? Mughirah ya, perawi hadis tadi. Qad wafa, sungguh telah panjang ya. Jadi yang qala di sini maksudnya itu rawi ya, rawi. Adalah kumisnya Mughirah itu telah panjang. Faqala, nah ya, faqala yang sini ini Rasulullah maksudnya. Diulang ya, qala yang pertama tadi itu rawi ya. Faqala yang di sini adalah Nabi. Faqala, maka bersabda lahu kepada Mughirah, Nabi berkata kepada Mughirah, akussuhu laka, aku akan memendekkannya laka untukmu, ala siwakin, di atas siwak. Nah ini perhatian Nabi kepada para sahabatnya. Jadi Nabi itu orang yang sangat memberikan perhatian. Dilihat sahabatnya kumisnya udah panjang, Nabi langsung memberikan respon tanggapan, aku akan potong nih kumismu ya. Ramli mana kumisnya? Ada kumisnya. Jadi yang kumisnya panjang dipotong. Nabi memerintahkan memotong, memendekkan kumis, memanjangkan jenggot ya. Itu sunnahnya seperti itu. Jangan dibalik. Orang sekarang kadang kumisnya yang gede ya, 5 cm ya, panjang kadang ya. Jenggotnya pelontos ya, nggak ada jenggotnya ya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi Muslim itu salah satunya diperintahkan Nabi, kumisnya diapakan? Ditipiskan, jenggotnya dibiarkan. Perasaan kemarin lihat santri kumisnya panjang siapa ya? Ada yang kumisnya panjang. Nah, coba lihat cara memotong kumis nih ya. Diajari Nabi. Aku akan memotongnya ya, memotong kumis tadi untukmu wahai Mughirah di atas siwak. Maksudnya di atas siwak itu apa? Jadi kumis itu kalau panjang dipotong, diletakkan siwak di sini, kemudian guntingnya ditaruh di atasnya gitu. Itu udah maksimal ya kawan. Bagusnya gitu. Jadi kalau mana-mana siwak, coba siwak.
Jadi seandainya ini siwak ya, siwaknya segede ini atau sekecil ini, diletakkan di kumis ini, kemudian diapakan? Dipotong. Itu namanya dipotong di atas siwak. Jadi jangan punya kumis sampai terlalu tebel, minimal itu batasnya sesiwak itu aja ya. Itu maksud dari akussuhu laka ala siwakin. Aku akan memotongnya kumis itu ya untukmu sesiwak ya. Au kussahu ala siwakin, atau memendekkannya atas siwak tadi. Jelas ya? Jadi yang laki-laki kalau mau punya kumis tipis saja gitu, jangan sampai melebihi satu siwak. Bukan panjangnya siwak loh ya, siwak ditempel di sini nih, tipisin gitu aja. Kira-kira berapa ya? 1 senti atau berapa gitu ya, atau kurang ya, pokoknya tipis lah. Nah yang akhwat ya, kalau punya suami kumisnya panjang, diingatin itu, jangan jadi Pak Raden ya, kumisnya panjang ya. Jadi para pecinta kumis ya, tolong dipendekkan kumisnya itu, jangan dikeliwir ya, jangan terlalu dikeliwir, dipanjangkan ya. Kayak Pak Raden ya, tahu Pak Raden? Pak Raden itu apa ya? Si unyil itu ya. Jadi jangan kumisnya dipanjangkan seperti apa? Pak Raden unyil itu ya, jangan ya. Nah di dalam hadis ini masih berkaitan dengan bab apa itu, lauknya Nabi SAW. Jadi intinya Nabi juga memakan daging ya, memakan daging yang diapakan itu, dipanggang ya, ketika beliau dijamu ketika beliau bertamu dan beliau memakannya. Tetapi ya ikhwah, lihat di dalam hadis ini, makan enak itu tidak membuat Nabi ya lalai dari waktu sholat. Tadi Nabi sedang motong-motong daging. Kan makan daging itu enak ya, apalagi daging panggang itu sedap ya. Ketika Nabi sedang memegang pisau memotong-motong daging yang siap saji, dikasih tahu oleh Bilal bahwa waktu sholat sudah masuk, maka segera Nabi meletakkan pisaunya. Artinya Nabi siap-siap untuk sholat ya. Jadi artinya apa? Kalau makan itu jangan memakan waktu. Yang dimakan itu nasi sama daging, jangan waktunya yang dimakan, paham ya? Kadang ada orang itu makan sampai 3 jam ya. Itu namanya bukan makan, tapi makan waktu. Ada juga orang itu minumnya 7 jam, habis isya sampai subuh. Nah, itu di Aceh ya. Jadi warung-warung kopi itu kadang bukanya, ada orang hanya minum 1 kopi tapi bergadang sampai subuh gitu. Minumnya sambil nonton bola. Nah itu ya. Itu namanya makan waktu, atau minum waktu namanya. Nah Nabi mencontohkan kepada kita bahwa makan itu jangan makan waktu ya. Efisiensi waktu itu penting ya. Makannya sekedarnya aja ya. Kalau memang waktunya udah masuk waktu sholat, ya sudah siap-siap untuk sholat. Nabi meletakkan tadi pisau yang digunakan untuk motong-motong daging, diletakkan. Nabi siap-siap untuk sholat. Dan Nabi masih sempat mengingatkan siapa tadi? Mughirah bin Syu'bah yang menemani Nabi. Ketika Nabi melihat kumisnya siapa? Mughirah telah tebal, panjang. Nabi mengingatkan, kamu akan saya potong tuh kumisnya ya, sesiwak ya, atau kamu pendekkan ya. Nah inilah bagaimana
berkahnya waktu Nabi di dalam kebaikan, ya. Jadi semua kesempatan digunakan Nabi untuk kebaikan, ya. Ya. Walaupun Nabi juga melakukan hal-hal aktivitas yang sifatnya manusiawi, ya makan, ya duduk, ya. Tapi Nabi selalu mengisi waktu dengan nilai tadi, ya. Nilai, memberikan nasihat dan seterusnya. Jelas ya, Ramli ya. Nah, jelas ya. Tidak boleh ngantuk, ya. Ustaz juga ngingatin waktu ngaji, yang ngantuk tak ingatin, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala haddatsana Wasil ibnu Abdul A'la haddatsana Muhammad ibnu Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lahmin farufi'a ilaihi dzira'. Utiya, disuguhkan, didatangkan maksudnya disuguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin, daging, ya. Jadi dengan daging maksudnya daging dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a ilaihi, kemudian diangkat untuk beliau az-zira'. Zira', tahu zira', lengan, ya. Tapi kalau zira' dinisbatkan kepada hewan, kambing atau sejenisnya, itu yang berarti yang bagian yang paling mana ya, zira' itu? Ya. Bagian apa? Ya bagian itu, paha dan seterusnya itu, ya. Ya. Bagian depan itu, kaki bagian depan, ya. Itu kan ada dagingnya kan, yang paha bagian paha itu. Nah, itu namanya zira'. Dihidangkan untuk Nabi, ya. Karena sahabat tahu Nabi itu suka apa? Zira', ya. Wa kanat tu'jibuhu, dan beliau mengagumi zira', artinya beliau senang, ya. Beliau suka dengan zira' tadi, ya. Daging yang bagian apa? Depan, ya. Ya, paha ke bawah itu namanya zira', ya. Fanahasha minha, fanahasha, kemudian Nabi menggigit, ya, minha, darinya. Jadi kemudian Nabi menggigit darinya, ya. Jadi fanahasha. Di dalam riwayat yang lain pakai sin, ya, fanahasa, ya, minha. Kalau di situ pakai apa? Pakai shin atau pakai sin biasa? Pakai shin, ya, fanahasha, ya. Jadi menggigit, ya. Jadi digigit dengan gigi beliau bagian depan, itu namanya fanahasha, ya. Jadi dicokot lah gitu, ya, digigit atau dicokot daging tadi itu. Jadi dengan ujung gigi dicokot, ya. Itu namanya apa? Nahasha atau nahasa pakai sin, juga sama maknanya. Ada riwayat yang lain pakai sin, fanahasa, ya. Itu tidak ada perbedaan antara nahasha dengan nahasa. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama membedakan antara nahasa pakai sin dengan nahasha.
Kalau nahasa pakai sin biasa itu dicokot dengan gigi bagian depan ya. Kalau nahasya pakai sin gede itu dicokot ya dengan seluruh gigi ya. Paham ya bedanya antara nahasa dengan apa? Nahasya. Ini bagi ulama yang membedakan kalimat nahasa dengan nahasya ya. Intinya Nabi menggigit ya, menggigit atau mencokot apa? Dicokot, digigit dagingnya tadi itu untuk dimakan ya. Namanya daging kan digigit ya. Enggak ditelan langsung. Digigit dulu ya. Nah, jadi lihat Nabi menyukai apa tadi? Zira'. Jadi dari kambing tadi atau dari daging yang disukai Nabi adalah daging bagian apa? Zira'nya ya. Itu memang enak ya kawan, empuk ya, cepat matangnya ya. Ya, dagingnya itu enak ya, dagingnya bagian zira' itu ya. Hadis yang berikutnya. Haddatsana wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Haddatsana Abu Dawud an Suhair an Abi Ishaq an Sa'id ibni an Sa'idin ibni Iyad an ibni Mas'ud qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dzira'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai ya, mengagumkan beliau az-zira', zira' ya, daging bagian depan tadi ya, paha bagian depan, bagian bawah itu namanya zira'. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan wa summa fi dzira'i, wa summa dan beliau diracun fi dzira'i pada zira'. Jadi saat makan zira' Nabi pernah diracun. Siapa yang meracun? Wa kana yara, dan beliau melihat annal yahuda, sesungguhnya Yahudi, bahwasanya Yahudi sammauhu, mereka meracuninya ya. Jadi meracuni daging zira' tadi itu, kemudian disuguhkan kepada Nabi, Nabi memakannya ya. Wakana, dan Ibnu Mas'ud ya di sini ya, wakana, saya ulang, wakana, dan adalah Ibnu Mas'ud yara, melihat bahwa Yahudilah yang mereka apa? Meracuni siapa? Nabi ya, melalui apa? Daging zira' tadi. Jadi asbabul wurud, cerita daripada hadis ini ketika perang Khaybar. Ketika perang apa? Khaybar. Nah, ketika perang Khaybar itu ya, salah seorang dari orang Yahudi ingin membunuh Nabi. Ya. Salah seorang Yahudi ingin membunuh siapa? Nabi. Jadi rencana Yahudi ingin menghabisi Nabi pada perang apa? Khaybar. Nah, kemudian ada salah seorang wanita yang bernama Zainab binti Al-Harith. Siapa namanya? Zainab binti Al-Harith. Nah, Zainab binti Al-Harith ini bertugas sebagai eksekutor untuk membunuh Nabi. Dia cari cara bagaimana membunuh Nabi. Dia bertanya kepada sahabat atau bertanya kepada orang, Nabi itu suka daging bagian mana? Ya. Jadi daging yang paling disukai Nabi itu yang bagian mana? Akhirnya dia dapat informasi bahwa daging yang paling disukai Nabi adalah bagian apa tadi? Zira' ya. Bagian paha, bagian depan itu ya. Ya. Zira' itu namanya. Akhirnya Zainab bintil Harith tadi itu memasak
ya, zira dari daging dari kambing itu dia masak, terus dikasih racun ya. Jadi zira'nya, daging zira'nya tadi itu udah dibumbui racun ya. Nah, karena Zainab bintil Haris ini tahu Nabi itu enggak menerima sedekah, akhirnya dihadiahkan. Jadi akadnya akad hadiah untuk Nabi. Nabi pun menerima ya. Dan daging itu akhirnya dimakan bareng-bareng, karena Nabi nggak makan sendirian, dimakan bareng-bareng. Ketika Nabi menggigit daging ya, zira tadi itu ya. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi. Maka daging zira tadi itu bicara bahwasanya aku telah diberikan racun ya. Jadi dagingnya apa? Berbicara. Nabi tahu itu. Sehingga Nabi segera melepas ya, tidak meneruskan itu makanan. Nah, sementara sebagian sahabat yang lain udah ada yang makan. Wah, sahabat yang lain sudah ada yang makan. Ada sebagian mereka yang esoknya meninggal ya. Ya. Jadi setelah dagingnya tadi bisa bicara, maka Nabi ya, melepas itu gigitannya ya, dan memerintahkan sahabat untuk berhenti, jangan dimakan ya, ini menunjukkan mukjizat Nabi, dan ini menunjukkan bahwa Allah menjaga Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari kejahatan manusia ya. Nah, akhirnya ya, Nabi cari itu siapa tadi? Perempuan Yahudi tadi yang bernama siapa? Zainab bintil Harith ya. Nah, ditanyakan, lah kenapa kok apa namanya? Setelah Zainab bintil Harith itu datang ya, melihat Nabi tidak meninggal dunia, ternyata malah menyebabkan Zainab bintil Harith ini masuk Islam ya. Betul kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul ya. Kenapa? Dia tidak mati, dalam arti Allah jaga dia dari apa tadi? Racun ya. Sehingga Nabi bertanya, apa motifmu ya? Motif Anda ini apa ini? Kok ngeracun kami gitu ya? Ya. Maka sang wanita Yahudi yang masuk Islam tadi itu mengatakan, in kunta malikan istarahna minka wa in kunta nabiyan fallahu sayahmika. Kalau kamu ini manusia biasa, raja biasa, kamu mati, kami yang istirahat gitu. Tapi kalau engkau adalah nabi, pasti Allah akan menjagamu. Benar, Allah menjaga engkau, makanya aku masuk Islam. Nah, setelah itu ternyata sahabat yang ikut bersama Nabi makan tadi itu meninggal. Nah, salah satunya adalah sahabat Bishr bin Barra, meninggal dunia keracunan ya. Nah, akhirnya diperintahkan untuk dikisos, untuk diapakan? Dikisos ya. Karena apa? Dia membunuh, hukumannya harus diapakan? Dibunuh walaupun dia telah masuk apa? Islam. Makanya dikisos. Siapa tadi yang dikisos? Siapa itu? Siapa akhwat? Zainab binti apa? Harith ya. Dikisos, mati ya. Karena dihukum Nabi, membunuh harus diapakan? Dibunuh ya. Adil. Jelas ya?
Jadi Nabi diselamatkan oleh Allah dari apa tadi? Niat jahat dari orang-orang Yahudi ya. Dan mereka selalu cari tahu kesukaan Nabi apa. Nah ini ya. Tapi jangan ditiru ya. Cari kesukaan orang dikasih racun. Nah ini yang bahaya itu. Ya. Ini Yahudi ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keberapa? 162 ya. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Muslim ibnu Ibrahim an Aban ibnu Yazid an Qatadah an Syahri bin Hushab Syahri bin Hushab an Abi Ubaidin qala tabakhtu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qidran. Tabakhtu, aku masak ya, lin nabiyyi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku masakkan untuk Nabi. Qidran daging ya, yang ditaruh di kidir. Kidir tahu kan? Kendil ya. Kidir itu artinya apa? Kendil. Siapa yang tahu kendil? Ayo. Kalian ini generasi milenial ya. Akhwat tahu yang kendil. Apa itu kendil? Nggak ngerti. Tempat untuk memasak. Iya, memang tempat untuk memasak ya. Kalau dulu zaman saya mondok itu masak itu pakai kendil namanya ya. Kendil itu ya susah kalau nggak ada barangnya mau didefinisikan kendil itu apa. Apa itu definisi kendil, lugotan wastilahan ya, ya susah. Ya kendil itu tempat untuk masak itu ya. Bisa untuk godok apa, daging dan sejenisnya. Jadi aku masakkan daging ditaruh di kendil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira', dan sungguh adalah beliau menyukai ya, mengagumkan kepada beliau adh-dhira', yaitu daging bagian dhira' ya. Artinya Nabi itu suka, dan sahabat tahu kalau Nabi itu suka apa? Dhira', makanya dimasakin gitu. Ini menunjukkan apa ya, akhlak para sahabat ya, kecintaan sahabat kepada Nabi. Lah orang kalau mencintai seseorang itu kan senang memberi kan, ya, senang memberi. Jadi kalau senang memberi itu berarti dia suka, ya. Dan sahabat itu karena mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat itu senang memberikan hadiah, memasakkan untuk Nabi. Ya, apa kesukaan Nabi? Dhira', dimasakkan dhira', ya. Fanawaltuhu adh-dhira', kemudian aku ya mengambilkannya dhira', ya. Artinya memang dhira' ini ya, ya, diambil secara spesial, disuguhkan untuk Nabi ya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, nawilni adh-dhira', ya. Ya. Hidangkan untukku dhira', ya. Maksudnya kesinikan dhira', ya. Fanawaltuhu, ya. Perawi hadis ini kemudian mengatakan, kemudian aku ya, mengambilnya untuknya, ya, mengambil dhira' tadi untuk Nabi. Tsumma qala nawilni adh-dhira', ya. Ambilkan untukku dhira'. Faqultu ya Rasulullah, wa kam lisyahti min dhira', ya. Wahai Rasulullah, ya, berapa lisyat bagi seekor kambing dari dhira'nya? Ada berapa cah dhira'nya kambing?
Jadi karena Nabi berulang kali mengatakan, nah lagi diroknya lagi. Ya Rasulullah, habis diroknya gitu. Kan kambing diroknya cuma berapa, nah gitu ya. Nah, faqala walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau sakatta, kalau seandainya kamu diam, artinya nggak ngomong apa tadi, ya Rasulullah emang berapa diroknya kambing, ya gitu ya. Kan Nabi tadi berulang kali, kesinikan diroknya, ya datangkan untukku dirok. Lau sakatta, kalau kamu tadi diam nggak ngomong gitu, lana waltani, sungguh engkau akan mendatangkan untukku az-zira, zira mada'autu, sesuai apa yang aku panggil, yang sesuai aku inginkan. Jadi kalau seandainya kamu diam, zira yang kamu masak di apa kendil tadi, walaupun yang engkau masak cuma 2 misalkan, tapi kamu diam nggak ngomong, aku bilang zira, kamu datangkan zira lagi, kamu datangkan zira lagi, zira, kamu datangkan zira lagi. Mau berapa zira yang aku mau, pasti Allah akan beri. Jelas ya? Ini menunjukkan mukjizat siapa? Nabi. Dan ini juga Nabi SAW mengingatkan, ya. Jadi kalau jadi orang itu diperintah, jangan bantah, ya. Jadi kalau diperintah langsung aja laksanakan dulu, ya. Jangan banyak bertanya dulu. Kalau seandainya tadi yang masak tadi tidak bertanya kepada Nabi, tentu Allah akan berikan banyak apa tadi, zira tadi, ya. Makanya Nabi tadi mengatakan, lau sakatta lana waltani az-zira ma da'utu, ya. Jadi kalau seandainya kamu tadi diam, nggak ngomong itu, tentu engkau bisa mendatangkan untukku zira yang aku mau. Artinya berapa saja gitu. Walaupun yang dimasak cuma 2 zira misalkan, itu mau 1000 zira, ya kalau Allah berkehendak bisa itu, ya. Jelas ya? Makanya kalau dalam bersyariat itu jangan mendahulukan akal daripada, ya, wahyu. Ya, disuruh sholat subuh, disuruh ngaji, ya sudah datang aja gitu. Kenapa sih subuh-subuh harus datang ngaji, ya? Kenapa sih? Nah itu namanya akal, paham ya? Ya. Jadi kalau melaksanakan syariat, laksanakan aja dulu. Kenapa sih disuruh sholat tahajud segala, ngantuk? Nah, ngantuk itu akal yang bicara, ya. Jadi tidak boleh begitu. Ketika kita melaksanakan syariat, udah laksanakan aja dulu semampunya. Jadi jangan banyak omong, jangan banyak tanya, ya itu. Jelas ya? Jangan seperti Bani Israel disuruh nyembelih sapi, udah sembelih aja sapi apa aja, tapi dia tanya, ya, sok kritis, sapi yang bagaimana, warnanya seperti apa, ya, sapi yang nganggur atau sapi yang produktif. Nah itu tanyanya macam-macam, aneh-aneh Bani Israel. Jadi orang itu jangan sok kritis, boleh kritis, tapi jangan mengkritisi syariah, paham ya? Kritis boleh, kita studi kritis untuk mengkritisi siapa? Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Boleh studi kritis pemikiran orientalis, singkirkan pemikiran orientalis. Boleh studi kritis pemikiran liberal, singkirkan pemikiran liberal. Itu kita wajib kalau itu. Jangan kebalik. Nah sekarang ini anak-anak liberal yang kuliah di kampus-kampus itu sok kritis, tapi yang dikritisi agamanya sendiri, lucu gitu. Agama kafir, agama musyrik dipuja-puja. Ini kebalik, akalnya kebalik. Jelas ya dari pelajaran hadis ini ya. Udah sampai situ, sampai kepada zira, sampai apa? Zira, ya. Jadi kalau kalian nanti
makan daging, makan yang bagian apa? Zira. Nah, enak itu ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya yang penting tahu dulu lah gitu ya, biar penasaran ya, biar penasaran, karena semakin penasaran semakin nikmat, betul ya. Yang penting kalian tahu bahwa Nabi menyukai zira. Sukailah zira. Sukailah apa? Zira ya, ya. Karena itu adalah bagian ya, bagian kita belajar ingin mengamalkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, sesuatu yang disukai oleh Nabi, baik secara tabiat maupun secara syariat ya. Dua-duanya kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi. Paham ya fikri ya? Masya Allah ya. Fikri, nah, fikri tinggal baca doa ya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.